Halo teman, stop lakukan ini agar tidak jadi prioritas penagihan pinjol. Nah, kita tahu hari ke hari penagihan pinjol makin brutal dan makin agresif menagih langsung ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman harus stop lakukan ini segera. Nah, saya catat ada 4 yang harus teman-teman stop lakukan agar lebih aman dari penagihan pinjol. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, yang pertama, teman-teman jika sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, itu teman-teman wajib putuskan hubungan dengan pinjaman online. Nah, caranya bagaimana? Yaitu uninstall aplikasinya dan nomor yang berhubungan dengan pinjaman online itu sementara dinonaktifkan atau ganti nomor baru, termasuk nomor WA ya teman. Ini mengantisipasi tindak lanjut dari pinjaman online yang akan menelponin teman-teman, menteror teman-teman terus-menerus. Satu hari bisa 2 kali sampai 10 kali. Jadi teman-teman yang sudah galbay ini wajib untuk memutuskan hubungan dengan pinjaman online dengan cara tersebut ya teman. Itu lebih aman ke depannya. Nah, jika debt collector datang gimana bang? Nah, umpamanya debt collector datang ke rumah, teman-teman harus antisipasi dengan yang namanya melakukan cross check terlebih dahulu apakah itu debt collector atau tidak. Karena sekarang banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan debt collector. Jadi pertama-tama teman-teman harus tanyakan identitasnya terlebih dahulu, sertifikasi untuk menjadi debt collector, dan yang paling penting teman-teman harus cross check tentang surat penagihan pinjaman online, yaitu berisi rincian tentang tagihan teman-teman ada berapa, bunganya ada berapa, dan total bayarnya ada berapa. Itu harus dipastikan dulu harus sama dengan aplikasinya. Nah, kalau ada satu hal yang tidak sama itu teman-teman bisa usir karena dia cuma penipu yang ingin menggerogoti teman-teman, jadi bukan debt collector. Ini wajib teman-teman lakukan untuk pertama kali ya teman. Nah, umpamanya dia bisa membuktikan surat sertifikasi jadi debt collector, surat penagihan dari pinjaman online, itu teman-teman bisa langsung ajak masuk ke rumah dan teman-teman harus bicara apa adanya tentang masalah ini, tentang yang namanya ekonomi teman-teman yang sedang terpuruk dan tidak bisa membayar tagihan. Dan yang paling penting teman-teman jangan pernah coba memberi janji palsu kepada debt collector untuk membayar. Misalnya teman bicara 5 hari saya akan lunasi, 10 hari saya akan bayar. Jangan seperti itu ya teman, karena kalau seperti itu artinya memberi angin segar buat debt collector untuk menagih teman-teman dan akan lebih aktif ke rumah teman-teman. Jadi jangan pernah berjanji untuk membayar tapi bicara saja, saya sedang ekonomi terpuruk, sekarang saya tidak bisa membayar, seperti itu teman. Kalau debt collector datang, teman-teman bicara seperti itu lagi. Debt collector datang, teman-teman bicara seperti itu lagi. Seperti itu akan membuat debt collector frustasi dan ke depan akan mencoret teman-teman dari daftar yang namanya penagihan pinjaman online, dan teman-teman akan aman ke depannya. Tapi harus diingat di sini bahwa ini cuma masalah tidak bayar tagihan. Jadi mungkin ke depan teman-teman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jika teman-teman ada uang berlebih atau income teman-teman sudah banyak, teman-teman bisa mencicil atau melunasi tagihan semuanya. Jadi tidak saya sarankan galbay selamanya, tapi ini cuma masalah momentum bayar ya teman. Jadi harus diingat sini, mindsetnya harus ditata. Jadi jangan pernah lepas tanggung jawab atau malah lepas tangan masalah pinjaman online ini. Ini cuma masalah momentum bayar. Nah, yang paling penting teman-teman harus tingkatkan value teman-teman, tingkatkan pendapatan teman-teman, tingkatkan income teman-teman per bulan. Ini bisa dilakukan teman-teman terus-menerus ya teman. Jadi jangan pernah yang namanya malas atau malah ogah-ogahan bekerja teman, karena kalau kita galbay kita harus meningkatkan income agar nanti ke depan akan bisa melunasi semua tagihan. Dan pasrahkan diri kepada Tuhan itu paling penting, karena dengan pertolongan Allah akan bisa untuk melewati semua rintangan ini, termasuk masalah pinjaman online ini. Karena galbay ini kalau tidak kita hati-hati maka akan terjerat semakin dalam. Saya harap teman-teman bisa lebih memotivasi hidup, lebih yang namanya dapat semangat baru setelah tonton video ini, dan bisa lebih bekerja keras dan lebih mencari pendapatan lain agar income per bulannya bisa lebih banyak dan bisa melunasi semua tagihan. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.